Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sedikit banyaknya tentang sistem rekomendasi produk e-commerce berbasis segmentasi pelanggan menggunakan data warehouse dan big data pada mata kuliah data warehouse and big data untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester pada semester 4 kali ini. Ini anggota kelompok kami, Denis Pratama Mukhlisan, Muhammad Ananda Mika Ramadan, Farhan Hidayat, David Maulana, dan Tegar Maulana. Latar belakang. Ini pertumbuhan e-commerce menurut personalisasi pengalaman belanja. Kemudian latar belakang dari ini adalah data transaksi pelanggan, yakni sumber insight. Lalu juga tantangannya, di mana volume data yang besar, tidak terstruktur, perlu data warehouse, dan menganalisis data yang besar. Kemudian solusinya, sistem rekomendasi produk berdasarkan perilaku pelanggan atau behavior. Adapun rumusan masalah pada kesempatan ini, yakni bagaimana memanfaatkan data historis pelanggan untuk rekomendasi produk. Lalu bagaimana cara mengelompokkan pelanggan secara efektif? Tentu di sini dengan tujuan membangun sistem rekomendasi berbasis segmentasi menggunakan pendekatan RVM dan a priori, visualisasi hasil rekomendasi untuk mendukung keputusan bisnis. Kita masuk ke dataset dan sumber data, di mana dataset ini dari Brazilian E-commerce Public Dataset atau OLIS. Sumber tentunya kita ambil dari Kaggle. Dataset yang digunakan meliputi beberapa field CSV, diantaranya order CSV, di mana ada bagian-bagiannya, kemudian order items, product, customer, order payment, hingga order reviewnya. Nah, ini masih menjadi bagian dari dataset dan sumber data. Adapun alasannya, karena data ini sangat cocok untuk membangun sistem rekomendasi ini karena memiliki data historis transaksi pelanggan, ya tentu termasuk produk, juga ulasan yang diberikan, memungkinkan kami untuk menganalisis pola belanja pelanggan dan menyusun rekomendasi berbasis segmentasi. Di sini ada sumber datanya. Selanjutnya ada arsitektur sistem dan alur proyek. Yang pertama ada pengumpulan data, mengambil data transaksi pelanggan dari file CSV, yaitu ada tabel pesanan, produk, pelanggan, dan pembayaran, dan proses ETL atau extract transform load, yang dimana ekstrak yaitu membaca data dari CSV dan akan ditransform, membersihkan, menggabungkan, dan membentuk data yang siap dianalisis, dan yang terakhir load, yaitu menyimpan ke database, bisa Postgre, MySQL, dan BigQuery. Selanjutnya analisis dan segmentasi pelanggan, yaitu menggunakan RFM dan collaborative filtering untuk memahami perilaku dan minat pelanggan. Visualisasi interaktif, hasil analisis ditampilkan dalam dashboard Locker Studio, tren belanja, produk, populer, dan rekomendasi. Proses ETL dan teknologi yang digunakan. Proses ETL, yang pertama ada ekstrak, menggunakan Pandas di Google Colab, membaca file CSV, dan dilanjutkan oleh codingan pd.read_CSV, menyatukan beberapa dataset, order, item, customer, dan review. Data frame awal dibentuk untuk proses selanjutnya. Yang kedua ada proses ETL transform, yaitu membersihkan data null dan duplikat, membuat kolom tambahan, total price, month, customer segment, format waktu, date time, filtering transaksi valid. Dan load, proses ETL load, menyimpan data bersih ke MySQL menggunakan koneksi SQL Alchemy, dan data disimpan dalam bentuk tabel seperti transaksi underscore bersih, pelanggan, dan produk. Selanjutnya ada segmentasi pelanggan atau RFM analisis. RFM yaitu resensi, frekuensi, monetary, framework, digunakan untuk mengukur loyalitas dan nilai pelanggan berdasarkan data historis transaksi. Komponennya ada resensi, definisinya yaitu seberapa persen pelanggan terakhir belanja. Fungsinya mengukur keterlibatan terbaru. Lalu ada frekuensi, seberapa sering pelanggan bertransaksi. Fungsinya indikator loyalitas. Lalu ada monetary, total nilai belanja pelanggan. Fungsinya mengukur nilai kontribusi finansial. Nilai RF dan M dihitung, dinormalisasi atau scaling. Lalu digunakan untuk segmentasi pelanggan. Lalu ada metodologi segmentasi. Yang pertama hitung skor RFM untuk tiap pelanggan, terapkan threshold quartile atau clustering. Yang ketiga, kelompokkan pelanggan ke dalam 4 segmen utama. Segmen ada high value atau 22%, karakteristiknya belanja sering, terakhir baru-baru ini nilai tinggi. Strateginya ada program loyalitas dan early access. Lalu ada segmen loyal customers, karakteristiknya sering belanja tapi transaksi kecil. Strateginya ada upselling dan bundling. Lalu ada segmen selanjutnya low engagement atau 35%, kapasitasnya, lalu karakteristiknya lama tidak belanja, jarang transaksi, strateginya reminder dan promosi agresif. Lalu segmen selanjutnya ada new customer, karakteristiknya transaksi awal, nilai rendah, strateginya onboarding dan edukasi produk. Selanjutnya ada analisis rekomendasi produk. Untuk menyusun sistem rekomendasi produk, kami menggunakan a priori algorithm guna menemukan association rules antar produk yang sering dibeli bersamaan. Contoh aturan asosiasi, jika pelanggan membeli headphones, maka kemungkinan besar mereka juga membeli Bluetooth speaker. Visualisasi yang ditampilkan, yang pertama ada heat map, kombinasi produk terpopuler, lalu ada bar chartnya juga, produk dengan support dan confidence tertinggi.
Insight utama, sistem dapat menyarankan produk pelengkap otomatis saat belanja. Lalu pelanggan RFM tinggi lebih responsif terhadap rekomendasi dari kategori yang sama. Pelanggan yang membeli smartphone cenderung juga membeli casing dan earphone. Pembeli laptop sering menambahkan mouse dan cooling pad, sedangkan pembeli headphone kerap membeli Bluetooth speaker sebagai pelengkap. Evaluasi metode dan tools yang digunakan. Metode analisis. Yang pertama, RFM analisis. Mengelompokkan pelanggan berdasarkan resensi, frekuensi, dan monetary. Kelebihannya mudah diterapkan dan cocok untuk segmentasi awal. Kekurangannya di sini tidak mempertimbangkan jenis produk. Lalu yang kedua ada a priori algorithm. Menemukan asosiasi produk yang sering dibeli bersama. Kelebihannya di sini efektif untuk strategi bundling dan promosi. Kekurangannya kurang efisien untuk data besar atau komputasi tinggi. Tools dan alasan penggunaannya di sini Python dan Pandas karena powerful untuk ETL dan analisis data. Lalu Google Colab karena aksesnya online tanpa instalasi dan mendukung kolaborasi. Lalu MySQL karena ringan dan stabil untuk penyimpanan data hasil transformasi. Looker Studio visualisasi dashboard interaktif untuk presentasi bisnis. Lalu dashboard visualisasi dan insight bisnis. Dashboard interaktif dibangun menggunakan Google Looker Studio untuk menampilkan hasil analisis data secara ringkas dan mudah dipahami. Tujuan dashboard di sini memberikan gambaran menyeluruh tentang diantaranya perilaku pelanggan, produk terpopuler, dan pola transaksi. Fungsi utamanya menyediakan insight bisnis berbasis data sebagai dasar pengambilan keputusan strategis di bidang pemasaran dan penjualan. Data yang ditampilkan berasal dari hasil pengolahan penggunaan Python dan MySQL. Lalu komponen virtualisasi dalam dashboard. Tabel dalam pelanggan. Di sini menampilkan daftar pelanggan atau customer ID beserta jumlah transaksi yang dilakukan. Lalu berguna untuk mengetahui pelanggan yang paling aktif. Berikut adalah gambaran dari tabel data pelanggannya. Lalu ada diagram lingkaran atau pie charts distribusi pelanggan. Di sini menampilkan proporsi masing-masing pelanggan dalam keseluruhan transaksi. Dapat diperluas untuk menampilkan segmentasi seperti high value, loyal, dan sebagainya. Dan berikut adalah gambaran diagram lingkarannya. Diagram batang atau bar chart penjualan produk. Yang pertama menampilkan nilai total penjualan atau total price berdasarkan produk, membantu dalam mengidentifikasi produk terlaris dan berpotensi rekomendasi. Yang pertama kita memiliki laptop, smartphone, handphone, powerbank, mouse, serta t-shirt. Diagram garis waktu atau time series tren penjualan. Yang pertama menunjukkan tren pembelian produk per hari. Visualisasi ini berguna untuk melihat pola peningkatan transaksi secara temporal. Di sini kita bisa melihat pada tanggal 5 Mei dan 7 Mei menjadi peningkatan dari penjualan. Temuan utama, insight bisnis dari dashboard. Temuan utama, laptop dan smartphone mendominasi penjualan. Ini menunjukkan peluang untuk bundling atau upselling. Rata-rata pelanggan hanya melakukan satu kali transaksi. Ini menunjukkan peningkatan retensi penjualan. Penjualan harian menunjukkan puncak pada 5 dan 7 Mei. Ini mengidentifikasi efektivitas promo musiman. Produk yang sering muncul bersama dapat dimanfaatkan untuk rekomendasi otomatis. Platform and tools, visualisasi kita menggunakan Google Looker Studio, sumber data, CSV data, lalu ke Python dan MySQL. Integrasi, Google Sheet sebagai konektor data. Dashboard menjadi alat penting untuk monitoring performa dan dasar dalam pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Kesimpulannya, proyek ini membuktikan bahwa sistem rekomendasi produk berbasis segmentasi pelanggan dapat dikembangkan secara efektif dengan pendekatan data warehouse dan big data analis. Poin kesimpulan utama, yang pertama itu ada RFM analysis, berhasil mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen yang relevan untuk strategi pemasaran, seperti high value, loyal, low engagement, and new. Algoritma a priori, mampu mengidentifikasi hubungan antar produk dan menghasilkan rekomendasi otomatis yang mendukung strategi bundling. Selanjutnya ada ETL pipeline, dengan Python dan MySQL, memastikan data historis diproses secara efisien dan akurat. Selanjutnya, visualisasi dengan Google Looker Studio menyajikan insight yang mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis secara data-driven. Yang terakhir ada, sistem yang dibangun dapat meningkatkan personalization, data retensi pelanggan, dan konversi penjualan di platform e-commerce. Proyek ini membentuk landasan kuat untuk implementasi sistem rekomendasi yang lebih kompleks dan scalable di masa depan. Terima kasih.